Satu persatu nama yang disebut telah menerima uang dalam dugaan korupsi kasus pembangunan menara BTS 4G bakti Kemenkominfo yang menjerat bekas Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada Minggu 15 Oktober 2023, Kejaksaan Agung menyebut bahwa Sadikin Rusli kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangan tertulisnya Minggu 15 Oktober, Kejagung mengungkapkan telah menangkap Sadikin Rusli alias SR di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 14 Oktober. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan Sadikin ditangkap karena diduga melakukan gratifikasi atau pencucian uang terkait kasus pembangunan menara BTS 4G. Sebelumnya pada Jumat 13 Oktober 2023, penyidik telah menetapkan Edward Hutahayan alias Naik Parulian Washington Hutahayan selaku Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital dan bekas Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia Niaga sebagai tersangka. Di persidangan kasus proyek BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 26 September, Komisaris PT Solitik Media Sinergi Irwan Hermawan mengaku menyerahkan uang sebesar 40 miliar rupiah kepada BPK melalui seseorang bernama Sadikin. Pemberian uang kepada BPK melalui Sadikin itu dilakukan Irwan atas perintah Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif. Selain kepada Sadikin, di persidangan itu, Irwan mengungkap beberapa nama lain yang menerima aliran dana dalam dugaan korupsi ini, yakni Dito Aryo Tejo yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga sebesar 27 miliar rupiah dan Edward Hutahayan yang mengaku dapat mengurus kasus proyek BTS 4G sebesar 15 miliar rupiah. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G pada Rabu 11 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun ia membantah keterangan Irwan yang menyebut telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah. Dalam persidangan, Dito mengaku kenal dengan Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Menurut Dito, dia pernah bertemu Galumbang dalam sebuah forum bisnis pada 2021. Namun Dito membantah mengenal Irwan Hermawan. Dia mengatakan tidak pernah bertemu dengan Irwan.